Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang kami kasihi. Tema khotbah kita pada saat ini pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Di dalam Mazmur ini kita melihat Mazmur dari Daud yang menyajikan kepada kita nyanyian syukur kepada Allah atas segala berkat Allah di dalam kehidupan pemazmur. Pemazmur menyatakan bahwa hanya baginya lah puji-pujian di Sion, dan kepadanya lah orang membayar najar. Secara tersirat, pemazmur mengungkapkan bahwa hanya kepada Allah lah yang menerima hormat, ucapan syukur, pujian dan penyembahan. Hanya kepada Dia yang duduk di tahta anugerah seseorang memberi pujian, penyembahan, persembahan, serta membayar janji atau najar yang telah diucapkan. Dalam ayat ini, pemazmur mengatakan dengan rasa syukur yang penuh kerendahan hati. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Kepadamulah lagu-lagu puji-pujian dimaksud dinyanyikan. Untuk Dia yang bertahta di bukit Sion, di rumahnya yang kudus. Nyanyian pujian ini dimasmurkan untuk Dia yang bersemayam di Yerusalem baru. Mazmur ini didendangkan. Oleh karena itu, dari ayat ini, dari ayat 2 ini, kita melihat bahwa puji-pujian hanya bagi Allah, hormat hanya bagi Allah. Segala pujian hanya kita naikkan kepada Allah untuk kemuliaan bagi nama Allah. Itu yang dikatakan pemazmur yang pertama. Yang pertama sekali bahwa dia memuji Allah di dalam hidupnya. Lalu yang kedua, pemazmur merasakan Tuhan menghapus segala pelanggaran. Pemazmur menyatakan bahwa Dia Tuhan Allah kita mendengarkan doa-doa kita. Hanya Allah yang melawat dan menjawab doa-doa kita. Karena kepadanya lah semua yang hidup. Karena bersalah datang memohon ampun kepadanya. Sungguh luar biasa bahwa firman Tuhan ini mengatakan bahwa apabila pelanggaran-pelanggaran kita melebihi kekuatan kita, maka Tuhan yang menanggungnya. Jika pelanggaran kita tidak tertanggungkan dengan kemampuan kita, maka Tuhan Yesus sendiri yang akan menghapuskannya. Saudara-saudara, mari kita perhatikan dalam Mazmur 65 ayat 2 sampai 3. Di sana dikatakan, mengatakan kepada kita semua orang yang percaya kepada Allah, pemazmur mengatakan, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah.
Oleh karena kebersalahan, kita datang kepada Allah. Kita datang untuk memohon ampun, menyesali segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat dan pelanggaran kita kepada Allah. Oleh karena itu, bila mana pelanggaran-pelanggaran itu melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang akan menghapuskannya. Oleh sebab itu, bersukacitalah, karena kita memiliki Tuhan, memiliki Yesus yang begitu baik dan sangat baik dan sungguh amat baik. Oleh karena belas kasihannya yang berlimpah-limpah, Dia telah mendengar, Dia telah memelihara, Dia telah menjawab doa-doa kita. Dengan kelimpahan kasih setia Tuhan dan kasih anugerahnya, Tuhan selalu menghapus segala pelanggaran dan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat kepada Allah. Saudara-saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat peduli. Kita tidak perlu ragu menaikkan ucapan syukur. Allah yang begitu peduli untuk memelihara umat pilihannya, maka kita tidak perlu ada keraguan untuk menaikkan ucapan syukur, hormat dan puji-pujian kepadanya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sangat peduli terhadap segala ucapan syukur, hormat dan segala puji-pujian yang telah kita naikkan kepadanya. Bahwa Dia akan menyertai, Dia akan memelihara, serta Dia akan menopang serta melindungi, membela dan memberkati semua orang yang menaikkan puji-pujian dengan sepenuh hati, memberi hormat dan ucapan syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, atas pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan orang yang percaya atau di dalam kehidupan orang yang dipilihnya, maka dikatakan dalam firman ini kita diajak semuanya untuk berbahagia. Bersoraklah, berbahagialah, karena Tuhan yang bertahta yang di tempat yang maha tinggi sudah memilih kita dari semula. Bersukacitalah, karena dalam nama Tuhan Allah yang bersemayam di surga sudah menjadikan kita umat pilihannya. Berbahagialah kita. Dalam konteks ini yang dicatat dalam Mazmur 65 ayat 4, firman Tuhan, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Saudara-saudara, di dalam ayat 5 ini sungguh sangat luar biasa firman Tuhan ini. Pemazmur mengingatkan bahwa berbahagialah orang yang dipilih oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang dipilih dan disuruhnya mendekat untuk tinggal di pelatarannya. Berbahagialah orang yang menjadi pilihan Tuhan dan di matanya tinggal di halaman rumahnya di surga. Pemazmur dalam hal ini, dalam ayat ini mengatakan orang yang Kau pilih, atau dengan kata lain orang yang Tuhan pilih atau orang yang dipilih oleh Allah. Pemazmur menggunakan kata orang sebagai kata ganti manusia yang tidak tentu, atau kata ganti diri orang ketiga yang tidak tentu. Maksudnya adalah siapapun pribadi yang Tuhan pilih, maka berbahagialah ia. Saudara-saudara, orang yang dipilih Tuhan, siapapun dia pasti akan berbahagia karena Tuhan akan memelihara hidupnya. Lalu yang selanjutnya, bahwa Tuhan telah menyelamatkan. Oleh sebab keadilan Tuhan, menurut pemazmur, bahwa mereka memperoleh jawaban dan lawatannya melalui perbuatan-perbuatan Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tuhan menyelamatkan mereka dan semua orang yang percaya kepadanya, karena Tuhan adalah kepercayaan segala bangsa di muka bumi. Karena Tuhan adalah Allah yang disembah, dipuji dan dimuliakan di semua tempat. Saudara-saudara, demikianlah tadi Mazmur 65 dengan mengatakan ayat 6, perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah lalai atas segala perbuatan yang ajaib. Bahwa Dia tidak
tidak akan pernah lalai terhadap janjinya. Oleh karena itu, kalau Tuhan tidak lalai terhadap janjinya, maka kita harus mengimani bahwa Dia akan melawat, menjawab segala doa dengan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Kita harus percaya dengan itu. Saudara-saudara, segala perbuatan-perbuatan yang ajaib dan menakjubkan adalah untuk mendidik dan mengajari kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas langit dan bumi. Maka segala perbuatannya yang sangat mengherankan dan mencengangkan adalah untuk mengajari, supaya kita tahu akan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu kita harus percaya kepadanya. Oleh karena itu kita harus berbahagia. Berbahagialah orang yang dipilih olehnya dan disuruh diam di pelatarannya yang kudus, karena Dia sudah menetapkan bagian hidup kekal di sorga bagi kita. Berbahagialah yang mendapat belas kasihan, kebaikan, kebajikan ilahi dan janji Allah, karena Tuhan akan memberi jaminan hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Berbahagialah yang memperoleh jawaban dan lawatannya melalui segala perbuatan Allah yang begitu ajaib dan luar biasa, yang memberikan mujizatnya bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya sungguh sangat luar biasa, yang membuat orang pilihannya adalah berbahagia. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti memuji dan memuliakan Allah, mengagungkan Allah, memberi hormat hanya kepada Allah, sehingga Tuhan akan memelihara umatnya sampai sepanjang masa. Tuhan akan selalu menjaga umatnya dan memelihara setiap kehidupan umatnya. Kiranya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita di sepanjang hidup kita. Yang penting dari kita bahwa kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi kami pengertian akan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.